crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisah. Bisa dipanggil saya Lisa. NIM 241D10179. Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana mengatasi tantangan sebagian masyarakat kurang menerima perbedaan sehingga menimbulkan konflik agama, baik seagama maupun yang berbeda. Dari mata kuliah Studi Multikultural dan dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Soleh MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Mengatasi tantangan terkait perbedaan yang menimbulkan konflik, baik seagama maupun berbeda, kita membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik dapat diartikan yaitu pendekatan yang melihat suatu hal secara menyeluruh, bukan hanya bagiannya saja. Ada beberapa langkah mengatasi hal tersebut. Yang pertama, berpendidikan toleransi, yaitu proses pembelajaran untuk mengembangkan sikap toleran pada diri sendiri dan orang lain. Toleransi itu memiliki arti menghargai perbedaan dan tidak melakukan diskriminasi. Contoh sikap toleransi yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kedua, tidak memaksa keyakinan agama kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan perundungan atau bullying. Yang keempat, tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Dan yang kelima, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. Langkah yang kedua yaitu dialog antaragama. Dialog antar agama adalah interaksi yang dilakukan oleh penganut agama yang berbeda untuk saling memahami dan menghormati. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, mendorong kolaborasi antar komunitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berbagi sumber daya alam. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, menghargai kontribusi. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang bersama. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika dari kata maupun penjelasan yang saya jelaskan di video awal ada salah kata maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog antaragama dapat memberikan banyak manfaat, seperti yang pertama, mengurangi prasangka negatif. Yang kedua, membangun kesadaran akan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, membangun pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan ibadah masing-masing.
Langkah yang ketiga yaitu menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati adalah kemampuan untuk ikut merasakan dan berbagi pengalaman orang lain. Empati bisa ditumbuhkan dengan cara yang pertama, menghargai orang lain. Kita harus menunjukkan sikap menghormati dan menghargai orang lain, jangan menghakimi. Dan yang kedua, menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita harus membayangkan diri sendiri, gimana kita kalau berada di posisi orang lain yang sedang merasakan sesuatu. Yang ketiga, menerima perbedaan. Perbedaan yang ada pada setiap individu bisa diterima dengan baik. Yang keempat, kita belajar peka. Perhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yang kelima, berteman dengan siapa saja. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, dan budaya tersebut. Yang keenam, membantu orang lain memahami perasaannya. Validasi perasaan orang lain walaupun tidak setuju dengan ceritanya. Yang ketujuh, menemukan persamaan. Temukan persamaan dengan orang lain seperti anak-anak yang seusia. Yang kedelapan, melakukan kegiatan sosial. Kita ikut dalam kegiatan amal atau organisasi sosial. Kita harus melakukan kegiatan tersebut. Yang kesembilan, menonton film bersama. Kita harus menonton film bersama sambil menceritakan tokoh-tokohnya. Yang terakhir, yaitu yang 10, bermain permainan tradisional. Menumbuhkan pada anak-anak yang empati. Langkah yang keempat yaitu penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal adalah upaya untuk mendorong sikap dan perilaku yang berlandas nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara umum. Cara untuk memperkuat hal tersebut, yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai tentang rasa. Yang kedua, bersikap adil dan tidak pilih kasih. Yang ketiga, menghormati orang lain, termasuk orang tua dan bangsa lain. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kelima, mengembangkan sikap terbuka terhadap budaya, agama, dan keyakinan orang yang berbeda. Langkah yang kelima yaitu peran pemimpin agama dan masyarakat. Peran pemimpin agama dan masyarakat adalah menjaga keharmonisan, menciptakan masyarakat yang berkualitas dan memecahkan permasalahan. Peran pemimpin agama yaitu menciptakan kegiatan bersama untuk meningkatkan persatuan umat beragama. Langkah yang keenam yaitu menegakkan hukum. Menegakkan hukum adalah upaya menegakkan norma-norma hukum yang dimana oleh aparat menegak hukum. Tujuannya adalah untuk
memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut.